Linda dipatahkan hatinya dari usia 10 tahun oleh sang ayah. Cinta pertamanya. Linda kian tumbuh menjadi perempuan nakal. Latan, om tirinya, selalu hadir menemani pertumbuhannya hingga menjadi perempuan nakal yang banyak masalah di sekolah, keluar masuk klub. Hingga di usia 25 tahun keduanya terjerat kerumitan dari sebuah kata membutuhkan. Membutuhkan yang bukan didasari cinta melainkan kepuasan. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Linda membenarkan lipstik merah menyalanya. Dia bercermin pada kaca mobil dari luar mobil. Sempurna, Lindai. Serunya dengan agak mendesah seksi nan nakal. Kaca mobil itu turun perlahan, mulai menampakkan sosok tampan yang begitu dingin tak terbaca. Tatapannya lurus ke depan. Ada isinya ternyata. Kirain lo udah bobo ganteng di rumah. Nada suara Linda terdengar ramah namun mengolok plus menyindir laki-laki seusianya itu. Lo pikir cuma lo yang bisa datang ke acara itu? Suaranya yang dingin begitu maskulin. Padahal usianya baru 25 tahun tapi suaranya begitu matang. Tatapannya tetap lurus dan tak terbaca. Linda melipat tangannya di atas garis tempat kaca mobil itu tenggelam. Oh, kirain gak suka main ke klub. Cengengesnya menyebalkan. Pestanya kan di klub, tempat yang Bibir Linda mendekati telinga si dingin tampan itu. Hot, lanjutnya dengan hembusan nafas seksi. Barulah dia menoleh, menatap Linda dengan matanya yang tajam khas. Linda tidak mundur, terlihat berani walau jarak wajahnya dekat. Bahkan tersenyum dengan tengilnya. Minggir cewek menor. Like aja. Linda mengecup sudut bibirnya sebelum mengatainya J4 lang lalu berlari menuju mobilnya sendiri sambil mengacungkan jari tengah. See you, Latan setan. Teriaknya lalu masuk ke dalam mobil. Latan hanya menatap Linda dengan kian tajam karena sembarangan mencium. Apa wanita itu sering melakukan hal itu? Apa? Gila lu, berani amat. Lalu Lena terbahak setelahnya. Gue gak takut apapun, dengan sombongnya Linda tersenyum percaya diri. BTW, Latan adik ayah lo kan? Lo panggil dia om seharusnya. Lena menyesap minuman beralkoholnya. Adik tiri tepatnya dan harusnya panggil om, tapi kita seumuran jadi panggil om gak penting. Balasnya seraya menggoyangkan gelas minuman di tangan dengan tatapan lurus ke lautan manusia yang tengah menari. Lena mangut-mangut paham. Lo jadi kerja di mana? Tanyanya mengambil topik lain. Nganggur aja lagi tahun ini, gue masih mau seneng-seneng. Linda berdiri dari duduknya, menyimpan gelas di tangannya lalu mulai berjingkrak mengikuti lagu yang dimainkan DJ. Gue turun duluan ya. Serunya antusias lalu bergegas menuju lantai dansa yang sesak itu. Wow! Teriaknya tanpa beban, begitu menikmati dengan agak setengah mabuk. Linda terus menggerakkan tubuhnya yang dibalut gaun merah darah nan seksi itu. Kulit putihnya begitu bercahaya di bawah lampu kerlap-kerlip. Nikmatnya. Jerit Linda melepaskan beban walau sesaat. Linda menoleh kaget saat melihat patung di antara lautan manusia yang sibuk menggerakkan tubuh itu. Linda tersenyum miring mengejek. Ngapain lo? Teriaknya agar Latan mendengar. Latan menunjuk dengan dagunya. Linda mengikuti arah yang dimaksud Latan. Ternyata sahabat Latan yang terkenal aneh tengah cengengesan mabuk sambil berjoget random, joget yang menurut Linda norak sekali. Iuh. Linda agak menjauh namun refleks tersentak saat sadar dia malah mendekat pada Latan. Iuh. Pekiknya lagi seraya bergeser dan mulai berjoget lagi, meliukan tubuhnya di depan bule yang tampan. Wow. Linda langsung terpesona melihatnya. Baru saja senyum, senyumnya lenyap. Kini dia menganga kaget saat melihat si norak sahabat Latan muntah hingga gaunnya basah terkena cipratan. Tak hanya Linda, beberapa orang yang tidak terlalu mabuk mulai menjauh jijik.
Linda menghela nafas jengkel. Pestanya malam ini jadi kacau, bahkan dia belum sempat berkenalan dengan bule tadi. Linda melirik Latan yang berkaca pinggang menatap sahabatnya yang duduk di tembok toilet pria itu. Linda mendekat, menendang pelan pahanya kesal. Gak bisa minum lebih baik gak usah kesini. Raungnya emosi. Latan menahan lengan Linda agar berhenti menendang sahabatnya yang tidak sadarkan diri itu. Kenapa? Mau marahin gue karena tendang partner gay lo? Bentaknya agak sedikit mabuk. Latan mendekat, mencium wangi mulut Linda yang ternyata begitu menyengat. Entah berapa gelas gadis itu minum. Latan menggeleng samar. Lo pulang? Usir Latan seraya melepaskan cekalannya agak kasar. Gak usah suruh. Gue akan pulang. Gara-gara dia. Sekali lagi Linda menendang pahanya walau pelan karena lebih dulu ditarik Latan. Ceka. Lo nyetir sendiri. Sedingin dan secueknya Latan. Dia tetap salah satu anggota keluarga Linda. Mengesampingkan kata tiri. Linda sontak tersenyum dan menatap genit. Mendekat seraya membelitkan kedua tangannya hingga melilit di punggung Latan. Tubuhnya sangat rapat. Kenapa? Mau anterin? Atau mau main dulu? Godanya agak sempoyongan mabuk. Astaga! Gue cari lo kemana-mana. Jerit Lena seraya memukul punggung Linda kuat. Bagai seorang ibu yang menghukum anaknya. Ah! Sakit! Rengek Linda agak sempoyongan. Tak lupa mengusap punggungnya walau kesusahan karena tak sampai. Lena menatap Latan agak segan. Makasih ya, untung gak sampai dibungkus omom, kekehnya canggung. Kita pamit, lanjutnya seraya menyeret Linda tergesa. Lena takut dengan aura dingin Latan, apalagi tatapannya yang tajam. Terlalu mencekik rasa takutnya. Pagi-pagi kok ada setan? Ceplos Linda dengan kantuk masih bergelayut. Au! Jeritnya saat lengannya dipukul oleh sang bunda. Gak boleh gitu sama om kamu. Cika menegurnya jelas saja. Tiri, bun. Lain kali jangan dimasukin ke rumah, balasnya asal ceplos seraya mulai mencomot roti tanpa selai. Ceka, kamu ya? Cika menggeleng tak habis pikir dengan anak gadisnya itu. Maaf ya, Latan. Ucapnya. Gak apa-apa. Singkatnya. Khas Latan. Linda mendengus lalu mulut dijejali roti dengan sebal karena paginya rusak melihat Latan di meja makan. Dia masih cukup kesal karena semalam mengacaukan pestanya. Ada apa lo kesini? Tanya Linda pada akhirnya. Latan ikut sarapan, nenek titip sama bunda. Emang masih kecil titip-titip, dikasih susu dewasa dia pasti mau, ceplosnya barbar. Susu dewasa apa maksud kamu? Cika berseru kesal. Nih. Tunjuknya pada D4 danya sendiri yang bersembunyi di balik kaos itu. Masa bunda gak paham? Sebalnya lalu merobek roti dengan kasar. Astaga! Linda, kamu. Sarapan selesai. Potong Linda datar lalu pergi meninggalkan meja makan dengan malas. Berhenti, gue jijik. Suara maskulin tanpa nada itu membuat keduanya saling melepaskan diri dan balik badan. Linda menelan ludah, membenarkan letak BR4-nya dalam kaos yang sudah naik itu dengan tergesa. Den. Sapa pria itu dengan menggaruk rambutnya canggung. Latan tidak merespon. Dia berlalu masuk menuju garasi. Dia akan meninggalkan rumah yang memang sedang sepi karena sedang kumpul di rumah Eyang. Latan masuk ke dalam mobil yang masih berada di garasi itu lalu menoleh pada Linda yang ternyata mengikutinya. Gue tersinggung. Lo jijik sama gue maksudnya? Tanya Linda dengan bersidekap marah. Latan menatapnya sekilas dengan tajam. Keluar.
Usirnya. Gue yakin lo akan suka kalau gue 4 nanogram. Latan kembali menoleh tajam. Dan lo akan gitu? Sinting. Lalu Latan mulai memasukkan kuncinya, namun kunci itu kembali ditarik oleh Linda. Ah, lo kan cupu ya, mau selebar apa gue yang 4 nanogram lo gak akan bisa masukinnya, hina Linda. Latan menatap Linda semakin dingin. Serius lo mau bahas ini? Suaranya menggeram marah membuat Linda sesaat menelan ludah. Kenapa? Iya kan? Linda masih dengan keberaniannya. Dia tidak pernah takut apapun selama ini. AHK. Linda memekik kaget saat sebelah D4-nya R3 meter 4 S kuat. Itu sakit. Gerakan Latan begitu tiba-tiba, Linda sampai tidak sempat bersiap bahkan bernafas normal. Karena selanjutnya Jok terdorong dengan tubuhnya yang sama terdorong hingga telungkup di tindih Latan. Linda menoleh dengan kesal saat kedua tangannya diikat oleh sesuatu yang entah dasi atau sapu tangan. Lo ngapain set 4N anjing? Jerit Linda marah seraya mencoba bergerak melepaskan ikatan itu. Latan turun seraya menggendong Linda di bahu seperti karung. Dia bawa hingga sampai di meja dapur yang untungnya kosong. Linda berusaha bergerak melepaskan jeratan di tangannya. Dia ingin mencakar Latan. Lepas, set 4N. Bentak Linda. Latan tersenyum miring, wajahnya yang biasa dingin bahkan datar kini terlihat menyeramkan bagai devil. Latan menurunkan resleting membuat Linda panik. Dan jelas dia tidak mungkin B3RC Asterista dengannya. Ucapannya hanya gertakan. Kekuatan Latan ternyata tidak bisa Linda tandingi. Roknya yang memang pendek membuat jalan bagi Latan menjadi mudah. AHK. Jerit Linda saat tanpa pemanasan bahkan tanpa izinnya Latan seenak jidat memasukinya. Bukan ini mau Linda. Linda menyesal menyinggung Latan yang selama ini diam. Perih. Sakit Latan. Brengsek. Jerit Linda hingga wajahnya memerah emosi sekaligus terpancing G4-IR-4H. Kaki Linda bergetar, Latan begitu gila, lama. Sampai kedua mata Linda tidak fokus dan sesekali terpejam. Ini sungguh gila. Latan membenarkan celana dengan terengah. Mengabaikan bekasnya lalu melepaskan ikatan tali yang membuat lengan Linda memerah itu, mengangkat Linda menuju kamarnya. Latan tersenyum miring penuh kemenangan. Hukuman buat lo. Lo salah cari lawan, ujarnya dengan dingin. Linda hanya terpejam lemah. Yang dia pikir Latan cupu ternyata suhu. Linda tidak akan meremehkan pria manapun lagi. Dia kapok. Linda turun dari kasur Latan dengan lemas lalu berjalan terlatih untuk segera meninggalkan kamar itu. Linda melirik jam yang sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Dia jelas panik karena hari ini dia akan ada wawancara pekerjaan. Dia bekerja di perusahaan kakak ibunya tapi tetap saja tidak bisa seenaknya saja masuk. Harus melalui rangkaian yang sama rumitnya. Sial. Apa emang nasib gue harus jadi pengangguran? Gerutunya teramat kesal. Linda benar-benar menyesal dengan tingkahnya yang menggoda dan memancing kedamaian Latan. Si bajingan itu ternyata bisa tega sampai M304-nya. Bukan P304 sih. Linda juga menikmati tapi caranya tetap dipaksa jadi sudahlah, sebut saja dia diperkosa. Anjing lo setan. Umpat Linda dengan menekan pelan perut bawahnya. Linda melirik ruang tengah, di sana dengan cueknya Latan menonton televisi. Suara langkah Linda seolah tidak menarik perhatiannya. Tunggu. Kenapa Latan begitu santai? Bukankah pria itu bekerja di perusahaan sebagai direktur? Entahlah. Abaikan soal itu. Linda bersiap menerjang Latan. Dia ingin meluapkan seluruh rasa jengkel, marahnya.
Latan menoleh dengan tatapan tajam tak bersahabat. Linda menelan umpatannya agak kaget dengan aura Latan yang semakin dingin tak tersentuh. "Pergi," geramnya penuh penekanan. Linda merinding ngeri mendengarnya. Apa? Namun tetap saja tidak terima. "Pergi," tekannya. "Setelah apa yang terjadi semalam dan lo bikin gue susah jalan." Jeritnya marah tak terima. Memang setan om seumurannya itu. Latan tersenyum remeh. "Bukannya itu yang lo mau? Lo suka kan? Sampai temen gue aja mau lo deketin, apa semalam lo harusnya 4 nanogram ke dia?" Tanyanya merendahkan. Linda mengepalkan tangannya. "Gue emang udah lama gak firik 1N. Gue anak klub banget tapi bukan berarti gue selalu siap 4 nanogram sama siapapun. Lo jangan so suci. Lo juga gak kalah kotor kayak gue." Tangannya terangkat lalu menamparkan Latan sebagai pelampiasan setelahnya pergi mengabaikan rasa sakit di bawahnya. Perempuan bayaran yang terjamin bersih itu kembali dia usir dan tak lupa dia bayar. Sudah 3 perempuan berbeda selama 2 minggu setelah dia S3 kilodetik dengan Linda. Tidak ada yang bisa menaikkan G4-IR4-nya lagi, keluar jadi sulit. Latan jadi uring-uringan. Aura dinginnya semakin mencekam. Latan memutuskan pulang ke rumah dan makan malam bersama keluarga angkatnya yang mungkin saja di rumah karena ini hari libur. Latan turun dari mobil lalu masuk ke dalam rumahnya menuju ruang makan. Sesampainya di sana Latan bersitatap dengan Linda yang sudah 2 minggu semenjak kejadian tidak dia lihat itu. Villa dan Cika terlihat asyik ngobrol lalu menoleh saat Latan menarik satu kursi. Udah pulang?" sambut Villa. "Kirain gak akan makan di sini lagi." Villa mengusap lengan anak angkatnya sekilas dengan senyum hangat. "Papa mana?" tanya Latan dengan tanpa ekspresi. Dia membalik piring dan mulai memilih lauk pauk. "Lembur, sayang. Makanya makan duluan dan untungnya ada Cika sama Linda nemenin, sama kamu juga." Villa mengusap lengan sang anak yang kian dewasa itu. "Kamu makan aja, kita udah beres." Lanjutnya. Latan hanya mengangguk, fokus pada makanan ibu angkatnya yang selalu cocok dengan lidahnya. Linda hanya duduk bersidekap menatap Latan dengan datar. Linda sampai gagal wawancara karena intinya lecet. Sialan memang Latan buatnya kembali jadi pengangguran. Walau sebenarnya dia juga senang akan hal itu. Dia masih diberi kebebasan. Latan mengangkat tatapannya dengan masih mengunyah. Tatapan keduanya pun saling bertabrakan dengan sama datar tak terbaca. "Linda gagal wawancara ya?" Villa menyedot perhatian Linda maupun Latan. "Iya, emang dasar ucapan kan doa ya, dia mau bebas nganggur makanya malah dibikin sakit saat harus pergi wawancara," jelas Cika. Latan yang memang sudah selesai menyeka mulutnya, memanjangkan lengannya untuk meraih sebutir anggur. Linda yang kebetulan ingin mengambilnya pun sama tersentak pelan. Seperti ada setruman pelan saat jemarinya dipegang Latan dengan tidak sengaja. Linda menarik tangannya, urung meraih satu butir anggur itu. Sedangkan Latan mengambil dan memakannya dengan cuek. Walau tidak bisa mengabaikan denyut aneh di jiwanya saat menyentuh kulit Linda. Ada desiran aneh. "Jadi asisten gue aja, mau?" Latan tersenyum penuh siasat dan itu bisa dibaca Linda. Berbeda dengan Cika dan Villa yang heboh menyetujui tanpa tendeng aling-aling. Linda tersenyum remeh dengan angkuhnya. Dia merasa tertantang jika begini dan juga penasaran. Ada angin apa sampai Latan menawarkan sesuatu yang terasa mustahil seperti itu? Linda bersidekap angkuh. "Asisten?" Nada suara Linda terdengar mencemooh. "Jangan mulai, Linda," tegur Cika saat melihat raut dan suara Linda yang angkuh dan meremehkan itu.
Cika sampai tidak paham kenapa Linda selalu tidak akur dengan Latan padahal Latan hanya diam selama ini. Tidak seperti orang rese kebanyakan, pikir Cika. Latan memasukkan lagi anggur ke dalam mulutnya, mengunyah dengan begitu maskulin dan hot. Begitu di mata Linda. Linda sampai mendatarkan wajah dan menelan ludah pelan melihatnya. Linda berdehem. Gajinya berapa? Tanyanya angkuh, terlihat malas. Bebas, terserah. Latan menatap Linda datar tak terbaca. Dan sibuk lagi dengan anggur-anggur sialan itu. Membuat Linda salah fokus. Serius? Gue bisa bikin lo bangkrut. Linda? Tegur Cika tak enak. Gak apa-apa, jangan sering marahin Linda, nanti makin jadi, sabar saja. Bisik Villa seraya mengusap lengan Cika menenangkannya. Coba aja, balas Latan lalu berdiri, menatap kedua orang tua di sana sopan. Aku pamit, yang diangguki mereka kompak dan barulah Latan pergi. Lo serius kan? Teriak Linda. Latan menoleh lalu tersenyum miring tanpa menjawab apapun. Setan lo. Awas aja kalau omong kosong. Linda menatap kontrak kerja di tangannya. Ternyata Latan serius ingin dia buat bangkrut. Linda jadi diserang bimbang mengingat setelah apa yang terjadi hari itu. Lumayan, ada Latan yang akan bimbing. Kesempatan tidak datang dua kali, sayang. Bunda juga tidak bisa menjamin selamanya bisa biayain keborosan kamu. Kamu harus cari uang juga. Linda masih menatap kontrak itu tanpa mendengarkan nasihat ibunya. Dia menggigit bibir mendadak gugup. Jangan tolak, kontrak kerjanya setahun. Anggap saja pelatihan. Cika mengusap lengan Linda membuat Linda tersadar dari lamunannya. Dan besoknya Linda memutuskan ke kantor Latan. Dia akan menyerahkan kontrak kerja itu langsung sekaligus bertanya apa alasannya. Linda membenarkan kacamata hitam yang bertengger di hidung mancungnya itu. Di mana ruangan Latan? Tanyanya tanpa sopan santun. Sekretaris Latan menautkan alis siaga. Anda siapa? Apa ada keperluan? Apa sudah membuat janji? Balasnya seramah mungkin. Apa di sini ruangan, Latan? Tunjuk Linda pada pintu lebar tinggi yang dijaga pengawal itu. Atau ini ruangan bokap Latan? Lanjutnya mengabaikan pertanyaan sebelumnya. Maaf, apa sudah membuat janji temu? Ulang sekretaris itu dengan sabar. Gue asisten barunya. Linda melempar berkas di tangannya ke meja perempuan di hadapannya dengan tidak sopan. Sekretaris itu memeriksa dengan seksama. Mencoba sabar dengan tingkah barbar wanita dengan penampilan mewah itu. Sekretaris itu mulai mengkonfirmasi langsung pada Latan dan mengizinkan Linda masuk setelah mendapat izin. Linda merampas kasar berkas tadi lalu masuk begitu saja. Membiarkan pintu tinggi yang dibukakan pengawal tertutup lagi. Di sini bukan klub kesukaan lo, Linda. Latan terlihat bersandar santai di kursi kebesarannya. Linda membaca nama dan jabatan Latan. Ternyata CEO. Dia pikir direktur, bodoh amat. Entah beda atau sama pikirnya acuh. Linda melempar berkas itu ke meja Latan. Sepakat. Gue mau apapun dan lo harus beliin. Uang yang gue minta harus lo setujuin, jelasnya dengan bersidekap angkuh. Latan meraih berkas itu, memastikan lalu memasukkannya ke dalam laci bersidik jari. Senyum mengejek pun terbit. Lo bego, Linda. Lo emang gak punya otak, hardiknya seringan kapas. Linda melepas kasar kacamatanya. Maksud lo? Gue udah baca 5 kali dengan teliti. Serunya tak terima. Bukan soal kontrak kerja, tapi tugas lo kerja. Latan memundurkan kursinya agar memberi ruang dengan meja. Tugas lo 4 nanogram di meja ini,
Lo pikir gue mau jadiin lo yang gak berguna itu jadi asisten gue dalam artian sebenarnya? Remehnya. Nafas Linda kembang kempis. Sesuai dugaannya, ada yang aneh dengan Latan menawarkan pekerjaan. Dan pada akhirnya karena tertantang dan penasaran dia jadi terjebak begitu. Brengsek. Sini, kerjain tugas lo yang benar kalau mau gue kasih uang. Gue gak butuh, sialan. Gue bisa minta ke orang lain dan gue. Bunda lo berharap besarkan, lo mau nyakitin dia kayak apa lagi? Potong Latan dengan kalem. Bukan urusan lo. Semprot Linda. Jangan lupa, kalau lo melanggar kontrak, lo didenda gak main-main, terima aja. Apa bedanya sama selama ini yang lo jalani? Linda sontak berjalan marah, dia tampar Latan tepat di pipi, brengsek memang. AHK. Jerit Linda saat tubuhnya terangkat dan terduduk dengan kasar di atas meja. Semua yang ada di atas meja berjatuhan terdorong tubuhnya. Linda menahan tubuhnya dengan kedua lengan, dia menatap Latan bengis namun perlahan luntur. Ada apa dengan Latan? Lepas. Linda menarik roknya agar tidak terlalu terbuka sekaligus menghentikan tatapan aneh itu namun Latan tepis. Linda hendak mendudukkan tubuhnya yang setengah rebahan itu namun urung. Saat Latan menekan perutnya dengan sebelah tangan agar tidak mengubah posisi. Jangan gila lo, Latan. Lepas. Linda memukul lengan Latan itu. Namun tak lama karena tatapannya jatuh pada gerak jemari sebelah tangan Latan yang tengah membuka ikat pinggang dan menurunkan resleting. Linda melotot. Lo gila, Latan. Bentaknya agak ngeri melihat tatapan Latan yang terus menatap intinya. Aneh, sebenarnya ada apa? Lo diem. Lo gak mau gue tuntut ganti rugi sampai bikin bunda dan lo bangkrutkan? Desis Latan penuh ancaman. Siapa itu? Linda? Zafil mengintip wanita yang digendong Latan. Kenapa dia? Tanyanya. Tidak enak badan, Pak. Ini hari pertama dia kerja, dia pingsan. Padahal Linda tidur. Kasihan, biasa di rumah, kekeh Zafil seraya mengusap kepala Linda sekilas. Papa kesini ingin berbincang denganmu, Latan. Tapi bisa besok, antarkan Linda sampai rumah, perintahnya. Latan pun mengangguk, memasukkan Linda ke dalam mobil dengan kesal. Lo lemah. Gaya lo nakal, tingkah lo J4L4 nanogram tapi lo gak bisa sekuat mereka. Gerutunya. Linda terkulai dengan posisi tak nyaman, Latan membiarkannya. Jalan. Perintahnya pada sang sopir. Selama perjalanan Latan menatap lalu lalang kendaraan. Dia tidak menyangka bahwa bersama Linda dia bisa pelepasan. Latan penasaran, apakah jika sudah bisa dia akan bisa juga pada yang lain? Jelas Latan tidak ingin terus dengan Linda. Wanita yang pernah mematahkan hatinya saat SMP itu. Linda terus mengumpat dengan terus menelan D3S4H4 asterisnya. Baru saja dia datang dan masuk ke ruangan, Latan langsung menyerangnya gila di pagi buta. Harusnya lo datang sebelum gue, Linda. Ini hukuman. Linda merasakan pipi kirinya yang penyek di meja mulai tak nyaman, kepalanya pun berpindah posisi. Linda akui, Latan memang paling hebat di antara mantan-mantannya. Tapi, Linda tak sanggup jika itu berlangsung lama. Latan meraih tisu, membersihkan diri lalu merapihkan pakaiannya dengan tenang dan mencoba menarik nafas. Linda mencoba berdiri tanpa melepaskan pegangan. Lututnya masih terasa lemas. Perlahan Linda meraih dalamannya lalu menjauh dari meja kerja Latan dengan terlatih menuju sofa. Latan mengabaikan Linda, dia meneguk segelas air putih hingga habis. Lalu mulai memanggil sekretarisnya untuk merapihkan kekacauan. Latan mendekati Linda, mengangkatnya mudah lalu dia bawa ke kamar rahasia di ruangannya.
Sekretaris Latan mencuri lirik saat Latan menggendong Linda menuju kamar. Dia simpulkan kalau Linda bukan pelacur sembarangan. Wanita-wanita seksi dan cantik biasanya hanya akan ada 2 jam sampai 3 jam lalu pulang. Linda sempat-sempatnya memukul lengan Latan setelah tubuhnya berhasil mendarat di kasur empuk itu. Latan tidak terganggu. Gue gak mau kerja lagi. Peduli setan bunda kecewa. Peduli setan gue harus ganti rugi. Gue akan cari kerjaan lain biar cepet lunasin lo sekalipun gue harus goda omom. Bentaknya hilang kesabaran. Linda menekan bawah perutnya. Linda yakin, intinya lecet. Latan selalu tidak melakukan pemanasan dan itu sangat sakit. Latan bersidekap santai. Kenapa lo harus repot? Lo udah goda om lo. Kenapa harus cari om lain? Senyumnya miring. Linda meludah hingga mengenai jas mahal Latan. Cuy, lo an 1 nanogram. Setan emang. Gue sakit. Lo gak pernah peman. Latan menyerang Linda, menindihnya dengan memberikan kemauan Linda. Linda terlalu banyak mengungkit pemanasan, maka Latan kabulkan detik itu juga. Latan juga emosi melihat Linda meludahinya. Tidak punya sopan santun. Linda menolak, berusaha mendorong Latan walau sulit. Demi apapun dia akan tak sadarkan diri jika Latan ingin lagi. Intinya sangat sakit. Sakit, ampun om, Latan, demi apapun itu sakit, gak bohong. Linda tak bisa memendam tangisnya lagi. Dia harap air mata akan membuat Latan percaya. Bodoh amat dibilang lemah tak seperti biasanya. Itu benar-benar sakit. Latan menarik selimut untuk menutup tubuh Linda yang pakaiannya sudah compang camping itu. Latan turun dari kasur seraya membenarkan lagi celananya. Tanpa kata Latan meninggalkan ruangan. Linda menyeka air matanya. Akhirnya Latan paham. Linda melirik ruangan yang terkesan kosong itu. Hanya 1 kasur dan 1 nakas kecil. Linda tak peduli lagi. Dia ingin tidur, tubuhnya remuk apalagi intinya terus berdenyut agak perih. Semoga saat bangun nanti dia sembuh. Linda membuka mata, ruangan yang awalnya terang karena matahari kini gelap karena langit malam. Linda membalik tubuhnya agak ke belakang. Melihat sosok yang memeluknya. Ternyata si brengsek Latan. Linda mengumpat sesaat lalu melepas pelukan itu dengan mudah. Dia tidak peduli Latan bangun atau tidak. Tapi tunggu. Linda menatap tubuhnya yang full penol L*S. Sebelumnya dia masih memakai pakaian kerja yang compang camping. Linda menggeram kesal tanpa berpikir lagi. Pasti Latan pelakunya. Beruntung intinya sudah tidak seperti sebelumnya, hanya masih agak terasa mengganjal saja. Linda bergerak untuk mendekati jam yang buram dan juga gelap itu. Gue masih di sini jam 1 malam. Gumamnya. Karena lo kebo. Suara Latan mengudara membuat Linda agak berjengit kaget. Linda kembali mengumpat lalu mengabaikan Latan yang terlentang. Berbantalkan lengan tengah menatapnya yang duduk dan celingukan mencari pakaian. Gak usah pakai apa-apa, siapa tahu ada omong di jalan, celetuk Latan dengan dingin tanpa ada nada canda sedikitpun. Linda menggigit giginya geram namun kembali mengabaikan Latan. Terus dia pulang pakai apa? Sialan Latan setan. Latan menatap punggung mulus itu, mengulurkan sebelah tangannya untuk mengusap garis punggungnya. Linda menoleh, membuatnya bersitatap dengan Latan yang menatapnya datar tak terbaca. Lepas. Linda menepis galak, namun bukannya lepas Latan malah menarik perut Linda hingga kembali rebahan di sampingnya. Linda sontak memukul dada Latan. An. Stop bawa-bawa binatang. Lo emang udah gak tertolong. Kacau. Pantes ayah lo pergi ninggalin. Linda menahan emosinya tanpa melawan lagi.
Dia mengakui kalau hidupnya hancur semenjak dipatahkan oleh cinta pertamanya saat usia 10 tahun. Sosoknya itu ayah yang menghancurkan semuanya. Linda diam saja. Dia memejamkan mata mencoba menepis semua pikirannya mengabaikan usapan jemari Lata. Latan tersenyum miring. Linda memang akan kalah kalau masa lalunya dibahas. Terkhusus ayahnya. Linda hanya mengepalkan tangannya, tanpa membuka mata atau bergerak sedikit pun. Latan berdiri dari duduknya, mengabaikan Linda. Yang keluar dari kamar dengan pakaian yang dibelikan asisten Latan. Latan meraih tas kerja. Dia tidak akan di kantor hari ini, banyak pertemuan dengan klien di luar kantor. Kemana? Linda mendekati Latan dengan masih agak terlatih. Latan menoleh sekilas tanpa menjawab. Lo ikut? Putusnya lalu melewati Linda yang berdiri. Linda mendengus lalu mengikuti tanpa kata. Rasa penasaran dan tertantangnya sungguh sialan. Linda lebih milih jadi pengangguran daripada mengikuti Latan lalu memenuhi kebutuhan binatangnya. Selamat siang, Tuan, sapa pengawal Latan dengan sopan saat Latan keluar ruangan. Latan menoleh. Jangan biarkan siapapun masuk, perintahnya. Baik, Tuan. Linda mendengus jijik saat melihat Latan begitu dihormati. Latan melirik tempat sekretarisnya berada. Kemana dia? Tanyanya pada pengawal. Sedang ketu. Maaf, Pak Latan. Saya ke toilet sebentar, suara wanita yang terengah muncul. Latan tidak menjawab. Kau tidak usah ikut, ujarnya. Pastikan tidak akan ada yang masuk ke ruangan, perintahnya. Linda kembali mendengus, merasa geli mendengar Latan begitu serius dan formal. Linda dan Latan pun sampai di lantai 1, mobil sudah siap dengan pintu dibuka oleh sopir. Linda masuk dan duduk di samping Latan yang kembali dingin membisu. Fokusnya pada tab dengan bermacam bentuk diagram yang tidak Linda mengerti. Linda merogoh tasnya lalu panik saat ponselnya tidak dia temukan. Latan, ponsel gue mana? Jeritnya kesal dengan terus mengobrak-abrik tas mahalnya. Latan menatap Linda tajam. Wanita itu mengganggunya. Ponsel gue lo kemanain? Linda menatap Latan bengis dengan nafas memburu emosi. Di kamar. Dan lo gak masukin? Lo pikir gue siapa lo? Latan terlihat semakin dingin. Linda kicep. Memang tidak mungkin jika Latan memperhatikannya, apalagi membantunya. Oke, lo mau kemana ini? Gue butuh kejelasan. Linda mengalihkan topik dengan kesal. Gue mau jual lo ke Om. Cih. Orang gila, gumam Linda malas lalu memutuskan menatap jalanan.